ya. Ada bagi-baginya. Ada menyimak nggak tadi apa yang kita diskusikan? Kalau menyimak, saya ada siapkan hadiah untuk 5 kali ya. Berapa nih? Saya nggak tahu panitia berapa pertanyaan yang mau, berapa hadiah yang mau kita siapkan? Yang kita siapkan untuk 5. Oke, karena ada 5, 1, 2, 3. Oke, 1 orang 1 pertanyaannya. Saya mungkin mulai dari Prof Evi dulu. Prof Evi mau nanya 6. Prof Evi mau kasih buku 1 ya. Jadi mau belajar nikel, pinter ngolah nikel jadi baterai, ini ada bukunya. Ini nggak dipublish umum loh, jadi susah-susah gampang. Belum nanti kalau dapat foto bareng tanda tangan yang nulis langsung. Wah, privilege banget. Oke, Prof Evi kasih pertanyaan 1 sehingga dapat nikel, buku nikel to baterai. Silakan Prof. Ayo, siapa? Ya, pertanyaan saya, bagaimana nikel ini bisa berkompetitif dengan nikel base baterai bisa berkompetitif dengan LFP? Pertanyaannya, ada yang mau jawab? 1, 2, 3, kalau nggak ada yang mau jawab saya nih. Itu pelaku nikel itu curang. Dia dari tambang terus bikin smelter terus hasilkan nikel ya. Nggak mau yang lain. Ya udah kasih coba. Saya mau tahu dia jawabnya apa sih? Oke, selamat siang Bapak Ibu. Prof Evi izin untuk menjawab. Benar ya Bu ya. Untuk biar bisa NMC lebih kompetitif daripada LFP, selain dari energy density-nya, itu adalah yang tadi Ibu juga sampaikan, itu kata kuncinya adalah circular economy-nya. Dari segi recyclability-nya, yang dimana NMC kan hampir semuanya, hampir 90%, bahkan sekarang teknologi yang sekarang itu bisa sampai nge-recycle 100% dari semuanya NMC-nya menjadi untuk materi kembali yang bisa digunakan kembali untuk penggunaan sebagai precursors dan juga turunannya. Sedangkan kalau LFP tadi kan cuma bisa yang diambil adalah untuk yang dari segi ferrous iron powder-nya aja. Mungkin demikian. Terima kasih. Benar? Benar. Ntar dulu, tahan dulu, tunggu ya udah duduk aja dulu. Ingat ya panitia dapat ini sama dapat hadiah dari aku. Sebentar ngasihnya bareng-bareng. Oke, Pak Enso, silahkan pertanyaannya. Siapa yang bisa jawab dapat hadiah? Apa sih advantage dari nikel Indonesia? Oke. Apa keuntungan atau keunggulan atau advantage dari nikel Indonesia? Siapa yang bisa jawab? 1, 2, 3. Tolong ya, jangan yang punya iup, yang punya smelter yang lagi duduk sini jawab ya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Sampai 5 ya. 1, 2, 3. Nggak ada yang bisa jawab nih. 3, 4. Pada nggak tahu? Nggak ada yang bisa jawab, Pak Ensa nggak ada yang bisa jawab nih. Ganti pertanyaan apa gimana ya? Coba 1 ganti pertanyaan deh, kayaknya nggak mikir nih. Kenapa kita impor dari Filipina mungkin gitu? Nah, kenapa kita impor biji nikel dari Filipina padahal Indonesia penguasa nikel dunia, cadangan paling banyak, ya kan? Resource paling banyak. Coba ada yang bisa jawab nggak? Kenapa Indonesia masih impor biji nikel dari Filipina? Ada yang bisa jawab? 1, 2. Tetangganya nggak ngasih tahu kan? Jangan curang ya. Coba itu ada yang bisa jawab katanya. Jawabannya apa? Jawabannya kenapa kita masih impor dari Filipina? Ada juga pertama mungkin untuk offset dari kekurangan supply ore Indonesia yang sekarang lagi potong dari RKAB, dan kedua memang untuk tujuannya lebih ke blending karena kita tahu untuk impuritinya kayak silika dan simetnya itu lebih daripada yang ada di Indonesia. Simetnya lebih rendah daripada Indonesia. Benar Pak Enso? Betul sekali. Wih, dapet ya. Oke, penanya dua lagi karena di akhir ada kuis, hadiahnya lebih gede. Oke, Pak Boy silakan, apa yang mau ditanya? Bagaimana salah satu strategi untuk membuat operation nikel lebih efisien, lebih ekonomis? Strategi apa yang bisa membuat nikel lebih ekonomis? Strateginya. Salah satu strategi sehingga membuat produksi nikel lebih ekonomis. Ayo, monggo yang belakang.
produksinya harus menggunakan truk EV karena konsumsi terbesar saat ini di diesel. Kalau pakai EV lebih ekonomis. Kalau Gitu, nggak ada Pak. chargernya, chargingnya gimana nyoloknya? Tadi di Harita ada PLTS ya Pak ya. Ah. Jadi Harita bisa manfaatkan tersebut Pak. Kalau ditambang nggak ada PLTS, pakainya genset kita gimana? Kurang efektif tapi masih ada cara lain. Ada PLN. Boleh Bu, nggak apa-apa, Bu. Salah satu kan Bu. Salah satu ya. Salah satu. Oke. Oke. Ya, jadi biar efisien katanya ganti truknya jangan pakai BBM. Ya, B50 nggak bagus loh, salah. Pakainya listrik. Oke, penanya terakhir, Pak Saidi. Saya yang paling gampang aja Bu ya. Jangan gampang-gampang. Ya. Ini aja Bu sebutkan produk intermediari apa saja yang sudah diproduksi oleh pelaku industri Indonesia. Nikel ya. Nikel ya, yang menjadi material dalam ekosistem EV. Oke. Ada yang tahu nggak? Sebut satu aja dari rantai nikel menjadi ke EV, menjadi baterai. Satu aja, ada banyak loh. Ayo, siapa yang bisa jawab? 1, 2, yang produsen jangan jawab ya, awas jawab. 1, 2, kalau enggak saya nggak usah saya. Ada yang bisa jawab nggak? Salah satu produk aja. Salah satu produk sebelum menjadi baterai sel, sebelum menjadi EV. Di depan tuh ada dari biji nikel ya, dia di biji nikel terus diolah jadi